Eh, Terkait dengan pameran kali ini pameran pembukaan untuk Rumah Mikir dengan tema Banjir Bandang. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wali Kota Batu, Anda Hajah Dewanti Rumpoko MSI. Yang terhormat Pak Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nur Rahmat, terima kasih atas tauhibun. Yang terhormat kawan-kawan dari Yayasan Rumah Mikir Prambudi yang hadir di sini, ada Profesor Dr. Suyatno. Ini adalah ya kawan, ya kadang-kadang jadi partner diskusi saya, macam-macam lah. Yang berikutnya adalah Bapak Dr. Slamet Indro Kusumo. Ini juga yang betul ikut memikirkan Rumah Mikir agar berdiri dan segera di launching. Kemudian kawan-kawan seniman batu yang luar biasa. Ada 19 kawan seniman batu yang ikut pameran di sini, Bu. Yang nanti karyanya bisa Ibu Bersani apresiasi dan bisa langsung ditanyakan yang hadir. Ini tapi mohon maaf tidak semuanya bisa hadir, tapi secara maksimal kemungkinan ada yang hadir karena persoalan hujan, luar kota dan sebagainya. Oke, Ibu Dewanti yang saya hormati, perlu saya laporkan, kami mendirikan Rumah Mikir Prambudi ini tidak sendirian, yang jelas. Memang secara formal saya dan istri saya sendiri yang menggagas, tapi kemudian tampaknya kalau berdua tidak mungkin berdiri tanpa bantuan Prof. Yatno, Pak Engus, dan kawan-kawan yang lain, termasuk dorongan dari Ibu sendiri sebagai Wali Kota Batu. Kemudian kemarin kami juga bersilaturahmi dengan Bapak-Bapak DPRD dan disambut dengan baik. Mudah-mudahan nanti berdirinya Rumah Mikir ini harapannya bisa ikut mendorong, ikut menginspirasi, ikut memikirkan bagaimana Kota Batu ke depan itu jauh lebih maju dan menjadi kota wisata, kota kebudayaan, kota kesenian yang terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi dunia. Ini saya kira bukan harapan kosong karena memang potensinya ada. Saya kira kalau kita melihat potensi Kota Batu itu potensi alamnya luar biasa, potensi keseniannya ini buktinya. Ini yang pameran di sini adalah 85% seniman batu, selebihnya kami ngundang teman-teman dari Kota Malang dan Pasuruan plus Surabaya. Rumah Mikir punya 3 tujuan. Tadi sudah disebut, yang pertama intinya Rumah Mikir ingin membantu kawan-kawan seniman, kawan-kawan budayawan dalam rangka mempromosikan dan memamerkan karya-karya mereka tidak hanya di Batu tetapi juga di luar Kota Batu. Yang kedua, Rumah Mikir menyiapkan ruang publik yaitu berupa perpustakaan dalam rangka ikut meningkatkan daya baca atau minat baca, terutama bagi generasi sekarang yang minat bacanya itu sangat kurang, sangat rendah, terbukti dengan nilai PISA kita untuk anak-anak sekolah di usia sekolah menengah. Data tahun 2018 menunjukkan kita ini ranking 2, lumayan, tapi dari bawah, dari 78 negara untuk kompetensi membaca. Jadi ini cukup memprihatinkan.
Jadi karena memprihatinkan itulah kami itu kebetulan pendidik, Prof. Yatno itu pendidik dari sastra anak, beliau itu guru besar sastra anak, tetapi juga ahli pramuka, itu jenderalnya pramuka Bu, itu wakil Kuarnas Gerakan Pramuka, jadi wakilnya Pak Letnan Jenderal Polisi Pak Buas ini beliaunya. Nah itu juga memiliki keresahan yang sama tentang yang satu ini, yaitu minat baca, dan itu baru minat saja kita bermasalah, belum sampai pada pemahaman terhadap bacaan. Nah ini kita akan ikut memfasilitasi dan ikut mendorong munculnya minat baca. Setelah minat baca baru minat menulis, setelah minat menulis mungkin baru kemudian meningkat minat beli buku dan seterusnya. Dengan demikian harapannya Omah Mikir agar masyarakat kita tidak terjebak pada arus informasi yang makin dahsyat, tetapi malah justru makin bodoh. Bukan makin baik, tetapi makin tidak bijak, karena tidak bisa memfilter informasi itu. Nah ini perlu kemampuan membaca yang tinggi. Yang ketiga, Omah Mikir bertujuan untuk mendampingi kawan-kawan dalam penelitian apapun ya, termasuk untuk penelitian akademik dan penelitian-penelitian di luar akademik. Jadi misalkan penelitian untuk pengembangan wilayah dan sebagainya. Mengapa kami bergerak di situ? Karena kami punya modal jaringan kawan-kawan akademisi Indonesia. Dengan demikian kami akan bergerak dalam rangka melahirkan satu konsep-konsep pengembangan wilayah, dan kami kemarin sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa menggarap sebuah proyek yaitu namanya Sister Village. Ya, Sister Village, dan itu sudah melahirkan satu proposal yang insya Allah tahun ini akan dimulai. Kita membuat semacam desa pilot projectnya, jadi desa pengembangannya dari hasil kajian kemarin. Nah, kebetulan Kota Batu kemarin salah satu yang kita jadikan sampel kota. Jadi ada 4 kabupaten, Kabupaten Madiun, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Batu. Ini kemarin sudah wawancara dengan Pak Herawan dan kawan-kawan, termasuk Lurah Sumberjo yang kami interview ya, dan terkait dengan SDGs 17 SDGs yang harus diimplementasikan di berbagai pedesaan, di kota-kota maupun di desa. Nah, ini sebuah tantangan kita bersama, bukan hanya pemerintah dalam hal ini yang harus bergerak, tetapi juga kita ikut memikirkan, ikut mensinergikan agar pembangunan kita ini diharapkan terus maju. Terkait dengan pameran kali ini pameran pembukaan untuk Omah Mikir dengan tema banjir bandang. Saya menggunakan istilah Jawa memang sengaja agar langsung makdes gitu di hati itu. Sebab kalau saya Inggriskan nanti kurang rosone itu. Ya, jadi banjir bandang. Artinya banjir itu artinya sesuatu yang datang tiba-tiba, datang yang mendadak dan kita terkejut di situ. Nah, banjir bandang adalah suatu peristiwa yang sangat membuat kita shocking. Tidak hanya banjir dalam arti alam fisik, ya banjir yang kemarin kayak di kita itu November misalkan 2021, tetapi banjir dalam makna luas, banjir informasi juga membuat kita terkejut, ya, medsos dan seterusnya, praktek di dunia sosial kita ternyata juga kurang banyak mempertimbangkan apakah ini menyakiti orang lain atau tidak dan sebagainya. Tampaknya medsos kita terlalu liar sekali, dan itu sebenarnya juga maknanya juga banjir bandang dalam arti banjir informasi. Saya sitir sedikit kata seorang ilmuwan namanya Yuval Noah Harari. Dia mengatakan bahwa
bukan tambah cerdas manusia hari ini, tetapi justru makin bodoh ketika manusia banyak mengakses informasi, tetapi dia tidak bisa menyeleksi informasi itu. Itu kata pemikir justru dari guru besar sejarah dari Israel, namanya Yuval Noah Harari. Nah, jadi dari itu teman-teman seniman mengimajinasikan dengan pengalaman-pengalaman kreatif dan pengalaman-pengalaman estetiknya, lalu lahirlah karya-karya ini. Nah, saya kira saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan seniman yang telah bekerja dengan sepenuh waktu untuk melahirkan karya-karya yang sangat baik ini. Mudah-mudahan ke depan kita masih bekerja sama lagi untuk pameran yang lebih dahsyat lagi, ya, yang kita pernah juga lakukan ketika PBSR, dan nanti kita akan gagas lain pameran-pameran dengan topik-topik yang berbeda. Saya kira itu bukaan saya, laporan saya sekaligus menceritakan latar belakang adanya Omah Mikir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Wali, Pak Nur Rahman selaku Wakil Ketua DPRD Kota Batu. Kebetulan beliau ini saya dengar kolektor seni dan sangat menyukai seni, dan saya kira sangat membantu tumbuh kembangnya kesenian di Kota Batu. Sekali lagi kawan-kawan seniman juga berharap Kota Batu, karena demikian besarnya potensinya, tidak cukup dengan galeri rawa. Kalau bisa, ini mimpi Bu, Wastra Indah menjadi sebuah art center atau cultural center. Wah, itu kalau kena, waduh, luar biasa. Karena itu akan bisa menandingi Guangzhou, bekas pabrik bekas pelabuhan di Korea Selatan, akhirnya menjadi sebuah tempat bienal internasional yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kota Kassel di Jerman, kota kecil yang penduduknya itu sedikit, tetapi karena pemerintahnya itu ingin mengangkat kota itu terkenal dunia, maka membuat namanya Documenta. Itu memang tidak setiap tahun, tapi setiap 5 tahun. Tetapi turis yang berdatangan di Jerman hanya ingin melihat Documenta, itu luar biasa. Dan ini sukses untuk kota Kassel di Jerman. Dan banyak contoh-contoh yang lain, dan itu memanfaatkan kota-kota lama, kota gedung-gedung yang tidak terurus, kemudian direvitalisasi, dan akhirnya menjadi sebuah tempat yang menarik sebagai wisata budaya. Saya kira itu, kalau itu bisa dilakukan di Kota Batu, wah, ini seniman-seniman itu pasti sumringah semua. Wah, apalagi Pak Endung. Jadi saya kira itu tidak berpanjang kata. Terima kasih atas kerawan Ibu dan Bapak-bapak semua. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.